Lah, berarti kan sayang gitu. Kepala saya. Kata nomor 1 aja, Pak. Allahumma sholli wa sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni khatam bidarbin atunuhu ma sya'allah qawluhu la ilaha illallah بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحانه ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورون 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ونسر من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور درسنا بالله من عدونا من عدو الله من سك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سنعة لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزمة لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وبكم من الرجل إلى الرسل في ثاني يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على الخلق ورضا نفس وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa al-fatihah ila rasulina Muhammadin wa sallam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minatil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila syekh wa murabbi syekh Masyarwani Suri al-Banjari wa ila sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir ala Idrus wa ila sayyidina Muhammad ala Idrus wa ila syekh wa murabbi syekh Masyarwani al-Banjari wa ila sayyidina Imam Amin. Syekh Muhammad Sini al-Banjari wa ila al-Imam Qutbil Biladi wa Bil Alhamd Abdullah bin Al-Hadat wa usulihi wa furujih Sayyidina Ali ba'ala sayyidina furuhi anna Allah yakfir lahum wa yarhamu wa yalid darajati fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ani fi dini wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli ma labisana salih bi niyatil qabuli wa tamami kulli usuli wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Malam hari ini sesuai apa yang kita katakan minggu kemarin, kita membaca manakib, dan malam hari ini kita bahaul Abu Yasyarwani Balikpapan, sekaligus kita juga berkirim haul kepada Syekh Muhammad Zaini bin Al-Ghani Al-Banjari. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'a sanami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbil wal atba'i kullihimi. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Jadi ciri aulia Allah itu dalam Al-Quran tidak ada ketakutan baik yang akan datang, sekarang, dan tidak ada juga merasa bersedih. Jadi di dunia ini happy aja, ini tuh wali begitu, happy aja, dapat musibah nggih, dapat nikmat syukur, itu aja. Macam kayak abah guru yang kita baca manakibnya ini, lagi sakit tetap ngajar. Kalau kita ini bebannya sakit sedikit, rai mengajar izin kita libur majelis, kadang itu seharusnya. Abah guru itu kalau kita lihat kondisi sini ketika di akhir-akhir tuh di video itu muka tuh bengkak-bengkak sudah sidin karena ginjal, tapi tetap turun mengajar. Sama Al Habib Mundir neng gitu juga. Allah yarham. Habib Mundir tuh lebih lagi. Kalau kita lihati beimpus nih berselang oksigen tetap turun ke majelis. Lalu kita kada sakit, keluarga aja yang sakit lalu turun perai ke majelis. Berarti kada istiqomah kita masih. Sedangkan para aulia Allah itu tidak takut, sekalipun ada kematian tidak masalah. Kalau mati ya mati, sedih ya bersedih, manusiawi, tapi tidak mengganggu aktivitas mereka. Makanya kan sering ulun katakan
Macam kisah Habib Anis itu. Habib Anis itu bini meninggal. Kalau kita kan anak lah masuk rumah sakit, berpikir libur sudah. Habib Anis itu bini meninggal, jenazah belum dikuburkan di rumah pengajian tetap. Ya yuk. Karena memang kematian itu kan lumrah terjadi dan memang udah pasti. Yang kada pasti itu kan amal. Amal itu yang kada pasti. Kita bisa dapat, bisa kada. Bisa diterima, bisa enggak. Maka banyaki beramal. Kalau banyak beramal, kemungkinan yang diterima juga banyak. Karena ada aja yang bolong-bolong, ada yang tidak diterima. Cuma kalau banyak amalnya, yang sangkut ada aja insya Allah tuh. Ya. Jadi ciri wali yang pertama, la khaufun, tidak ada takut atas diri mereka. Walahum yahzanun, mereka juga tidak bersedih. Apa yang terjadi yang sudah lewat ya udah lewat aja. Amunnya sudah sakit ya sakit, kalau sudah hilang ya hilang. Cuma untuk mengusahakan tetap, berusaha tetap. Cuma apa yang terjadi mereka tidak protes. Itu wali. Apalagi selanjutan ayatnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busyra, yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Udah, yang mereka lihat adalah nikmat Allah, yang mereka lihat adalah surganya Allah Ta'ala, keridhaan Allah. Apapun yang terjadi udah mereka santai. Nah kita apa? Kita ini belum jadi wali lagi berarti. Masih banyak protesnya, masih banyak sedihnya. Diambung masih tak angkat, dihina masih jatuh. Itu kita. Kalau para wali dipuji enggak terbang, dihina ndak jatuh, biasa aja. Orang musuhi biasa aja, orang memuji ndak merasa besar kepala. Itu para wali yang gitu. Kalau kita dipuji bisa angkat kita, kenapa iyanya langsung kita. Kalau dihina orang menangis kita aja. Wali kada juga, santai hidupnya. Menangis juga, tapi menangisnya bukan karena hal duniawi. Mereka menangisnya takut dosa, menangisnya takut mati kalau tercabut iman, menangisnya apalagi memikirkan umat Nabi. Itu menangisnya mereka. Mereka nangisnya begitu ya. Kan ada yang berpadah di antara manakib Abah Guru ini. Abah Guru pernah malam-malam tuh menangis, kuat menangis. Ya Allah, ampuni murid-murid ulun, ampuni tetangga-tetangga ulun, ampuni anak-anak angkat ulun, gitu. Menangis karena mendoakan orang lain. Kalau kita kan menangisi dosa sendiri ya jarang. Syukur setahun sekali bisa menangisi dosa sendiri. Nah, kada ada yang seumur hidup kada pernah menangis dengan dosa sendiri. Nah, jauh kita. Nah, karena kita merasa jauh inilah kita cinta dengan mereka. Mudah-mudahan dengan berkat mencintai itu ada hubungan yang kuat, sehingga sampailah kepada kelompok mereka sekalipun kita kada pantas dengan mereka. Coba dikelompokkan, kenapa? Karena ada hati yang sama, kecintaan dengan mereka. Dan adalah halnya radhiyallahu an Abah Guru sekumpul itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfud, yang dipelihara akan Allah Ta'ala dari hal yang tidak terpuji. Jadi memang dari kecil sudah istimewa Abah Guru itu, dari kecilnya. Nya beda maksum. Kalau maksum itu para nabi terbebas dari dosa, terpelihara dari dosa. Kalau para wali mahfud, terjaga. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, maka cepat kembali mereka ingat lagi. Kalau kita bisa berlarut, tetap para wali mahfud, dia terjaga dari hal-hal yang tidak terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya Abah Guru radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memeliharakan itu kan dia. Jadi Guru Anang Ilmi itu sudah tahu
abah guru tuh lagi kecil, ini orang ini jadi orang ganal. Jadi dipesan lawan nenek Sidin namanya Salbiah, tolong jagai cucu ikam karena ini bukan orang sembarangan. Jadi memang ada ciri-cirinya sudah. Yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu an tidak pernah ia ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya radhiyallahu an hanya disebabkan umur. Jadi beliau kada pernah mimpi basah. Antaranya sekalipun mimpi, apalagi nang nyata, mimpi aja kada suah. Mimpi nang bukan mahram, mimpi basah dengan orang kada pernah. Abah guru lah, kada pernah mimpi basah. Jadi lalu baliknya hanya dengan umur, yaitu tatkala umur radhiyallahu an telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu an tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Kan kalau kita bioskop itu kan hal yang boleh aja, kada berdosa apa nonton bioskop selama sembahyang aja, dan film yang ditonton tuh baik-baik aja. Bioskop bahari kan gedung film, bah ini kan ada juga bioskop. Abah guru tuh diajak nonton bioskop, bebaya sampai ke gedung film belum sempat nonton lagi mati lampu. Kada lawas isu-isu ke roboh itu, mungkin angin ribut kah nang gitu. Nah sama nang kayak ihwal Nabi kan ketika hendak dibawa nonton orang nang itu teguringan sih sampai hari itu panas lagi kekanakan, sudah terbangun rupanya naik sudah matahari itu Nabi. Jadi ihwalnya abah guru ini memang ittiba dengan nabinya kuat, sampai kejadian masa kecil pun banyak yang mirip dengan nabi kita. Coba jadi kada salah pang dibesarkan orang, memang orang ganal dari lagi halus. Dan adalah halnya radhiyallahu an di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu an seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan akan kekejaman, hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu an, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu an agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat serta dibimbing olehnya radhiyallahu an untuk bertaubat kepada Allah. Ini kayak Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masa kecilnya bertemu dengan perampok, jujurnya bukan main. Kenapa kamu jujur? Kata mama, kada boleh berdusta. Dengan perampok pun kada berdusta. Akhirnya perampok itu mendapat hidayah melalui karakter anak kecil seorang Abdul Qadir Jailani. Dan kejadian ini juga pernah terjadi dengan abah guru. Jadi di antara ciri wali khawariqul adah, melayani kebiasaan. Dan pian jangan salah paham, anu ya situ kada bebaju, kada berselawar itu wali, salah juga. Khawariqul adah ini berbeda dengan kebiasaan yang mustahil manusia biasa lakukan, tapi tidak juga melanggar syariat. Dan banyak para wali itu khawariqul adah, cuma orang banyak menilainya yang aneh-aneh itu sekedar yang kelakuannya mewali jar. Sidin kada mau makan kada makan nasi seumur hidup, mewali. Lain yang kayak itu pengwali itu makan nasi juga sama kayak kita kadang. Ya, khawariqul adat itu punya kebiasaan yang kada sama. Apa di antaranya orang seumur hidup belajar
ada yang jadi alim aja. Sidin alim iya, murid-murid alim juga, kitab banyak karangan. Kalau kita kan membaca kitab aja belum bisa, mungkin sedikit-dikit aja. Alimnya kada, bisi murid ya amun ada. Sidin muridnya banyak alim-alim, baca kitabnya bisa, tapi plus menulis kitabnya banyak, kada sesuai dengan umur. Nang kayak Imam Nawawi khawarikul adahnya tuh bukan nang aneh-aneh, bisa terbang itu khawarikul adah juga, cuma kecil itu karena bisa terbang pesawat pun bisa terbang pesawat. Sidin bisa menyelam di bawah air ya selama seminggu, kapal selam kau aja. Tapi yang aneh itu ketika umur pendek tapi manfaatnya banyak tuh aneh. Kayak Imam Nawawi itu khawarikul adahnya Sidin umur kurang lebih 30 tahun lebih aja, 40-an lah hampir 35 nah gitu. Tapi karangan Sidin itu kalau satu rak lemari ini ada tulisan tangan Sidin seumur yang sedikit itu nah. Maka mengajar, maka beribadah, maka menulis kitab, maka bahari kada berlaptop lagi. Kada mesin ketik, bahari tulis tangan. Bisa selemari itu anu Sidin, karya Sidin. Itu khawarikul adah juga itu. Sidin umur 78 tahun ya, sudah usia 72 tahun, tapi masih aktif menulis. Pasti ratusan kitab ditulis. Itu khawarikul adah juga. Di samping kesibukan tapi masih bisa menulis. Kapan waktunya? Seakan-akan waktu yang Allah berikan buat orang itu panjang. Kita kan kada terasa Sabtu lagi lah ya. Kada terasa Minggu lagi. Kada terasa Senin lagi ya. Hari rasa Senin terus. Hari rasa Senin terus, sibuk terus. Karena ndak lama seminggu sudah esok Jumat lah, ndak terasa seminggu, ndak terasa habis. Kalau mereka itu sehari terasa benar. Sampai-sampai sehari itu bisa bikin ini, bikin itu, bikin ini, mengajar itu, mengajar ini, nulis kitab. Itu hari-hari mereka berkah. Itu khawarikul adah aja itu. Yang melayani dari orang lain, aneh-aneh. Tapi aneh-anehnya bukan nang aneh-aneh nang mau olah hual. Ini aneh juga. Orang itu setiap hari pasti bermusuh ya. Aneh juga itu lo tuh. Wala. Ya. Jadi abah guru nang gitu aja. Dari kecil sudah khawarikul adahnya ada. Dan adalah radhiyallahu an itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an itu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia. Apa artinya? Kapal para wali. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu an abah guru tuh ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu an itu berulang-ulang setiap malam Jumat. Jadi mimpi yang bujur itu bisa memberikan kabar baik itu berulang-ulang diantaranya. Mimpi itu berulang-ulang. Dan mimpi itu waktunya bukan waktu-waktu nang karohah. Bermimpi ya cuma habis sembahyang subuh guring mimpi. Itu bunga tidur aja itu. Karena waktunya kada baik. Guring habis asar mimpi dapat duit 5 juta. Nggak bisa itu. Habis asar tuh waktu karohah. Habis subuh waktu karohah, waktu habis asar waktu waktu yang kada baik buat tidur, dibenci. Mimpi di situ maka itu bukan mimpi yang baik. Atau mimpinya sekali-kalinya itu kalau mimpinya berulang-ulang kali dan di waktu yang baik apabila jam 3 malam, jam 2 malam, setengah 4 subuh, sebelum subuh, mimpi nang baik-baik berulang-ulang, nah itu kabar gembira. Apa isyaratnya? Insya Allah bujur itu. Abah guru tiap malam Jumat mimpinya sama hingga 3 kali berturut-turut 3 Jumat.
Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu an dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah, di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barokbah. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sebenarnya Sayyidina Hasan Husain ini kada berdua aja cucu Nabi tiga, Muhsin sebetulnya, Hasan, Husain dan Muhsin. Miripnya. Cuma mungkin yang hidup melahirkan keturunan dua nih aja, Hasan dan Husain. Hasan ini banyak keturunannya di Marok, di daerah Maghrib. Pernah dengar daerah Maghrib? Maghrib bukan Maghrib hari bang, daerah Maghrib. Makanya ada Maulana Hasanuddin Al-Maghribi Maghrib. Maghrib itu daerah Maroko sekarang, Maroko, Tunisia, Aljazair, Parak Spanyol. Nah di sini banyak keturunan Sayyidina Hasan. Makanya kalau Al-Hasani, orang tuh Habib tapi Al-Hasani, maka hendak ngecek mana juriyatnya paling nyaman, tulaknya lain ke Hadramaut, tulaknya ke Maghrib sana, ke Maroko, ke Tunisia sana. Di sana banyak pebuhan Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain itu di Hadramaut, kayak Assegaf, Al-Jufri, Al-Idrus, Al-Attos, itu Sayyidina Husain semuanya itu. Bil Faqih bin Shihab, Habib Rizik Shihab, Habib Quraisy Shihab, Najwa Shihab, itu Husain berataan itu. Nah, Al-Idrus, apalagi di wadah kita banyak Al-Habsyi, itu Barokbah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Muhdor bin Jindan, itu berataan dari Sayyidina Husain. Markas besarnya di Hadramaut. Kalau Sayyidina Hasan banyak daerah Maghrib, dan banyak sugih-sugih Al-Hasani ini. Nah, bertemu dengan dua cucu Nabi. Pernah juga Abah Guru mimpi dua cucu Nabi itu. Yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya. Jadi mimpi dengan dua cucu Nabi ini. Dua cucu Nabi ini membawakan jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh kedua cucu Nabi tadi akan pakaian itu kepada Abah Guru, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin, atau julukannya namanya Zainal Abidin ini perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Jadi mungkin di situ juga ambilannya Abah Guru itu merubah jadi nama Sayyidina Muhammad Zaini. Muhammad adalah Zaini, kekasihku, kecantikanku, kebanggaanku. Zain itu perhiasanku. Nama situ kan asalnya Ahmad Kusyairi, lagi halusnya dirubah menjadi Muhammad Sidin juga nang minta rubah seorang. Jadi boleh juga merubah ngaran, boleh. Bukan hanya dari dulu aja Nabi ketika ada orang yang namanya aneh-aneh dirubah lawan Nabi. Dirubah. Karena nama-nama yang bagus ini dapat keistimewaan yang di hari kiamat. Siapa ngarannya Abdullah bedahulu ini masuk VIP dilayani. Nah, karena kan begitu banyak manusia, karena kan dipilih yang bagus-bagus namanya dulu untuk duluan diselesaikan perkaranya. Abdullah, sepaling bagusnya ngaran adalah Abdullah. Cuma kan orang weh ini kan gengsi, bisi anak Abdullah kada keren jar. Iya. Jadi siapa ngarannya Michael. Nah, karena emang sudah kai-kai, siapa ngaran pian kai Michael. Kan lucu juga ngaran kai Michael. Iya, siapa nama anak Rahel. Bagus bang, lagi halus Rahel, lagi bujangan Rahel. Amun nenek siapa kan pian nek Rahel. Kan lucu ngaran nenek Rahel. Kalau ngaran kai Abdullah kan cocok. Kalau ngaran nenek Aminah cocok. Amunnya nenek Prilly.
asa anu juga. Jadi nama tuh bagus dirubah, bagus lagi mengumpati ngaran Nabi bagus juga. Sepaling bagusnya nama ujar Nabi, Nabi madahkan sepaling bagusnya nama di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, paling bagusnya nama. Dan ulama lagi mengatakan bagus juga ngaran Nabi Muhammad Yahya, Muhammad Isa, Muhammad Yahya, Muhammad Musa, Harun, bagus saya 25 Nabi, Adam. Jadi nama-nama ulama bagus juga, nama-nama sahabat bagus juga, Umar, Mus'ab, Abu Bakar. Jangan keren-kerennya dicari, berkahnya dicari, karena kita kadang makan keren, kita makan berkahnya itu yang dicari. Tafaulan, mudah-mudahan anak ini ngarannya Abdul Qadir, mudah-mudahan karena bujur-bujur kayak saya Abdul Qadir kelakuannya dan gitu. Nah tafaulan ada. Bagus lagi kalau bertanya dengan peguruan apa ngarannya gitu. Jadi sidin berganti ngaran, dari awalnya Qusairi berganti menjadi Muhammad Zaini. Dan adalah abah guru itu radhiyallahu an itu seseorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu an itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Pernah dipangku lawan Nabi. Dan adalah radhiyallahu an itu sering pula liqa dengan Nabi secara yaqadzatan, pernah bisa bertemu dengan Nabi secara terang-terangan atau di waktu bangunnya. Kayak apa jar? Maka Nabi sudah kadada. Kayak apa orang bertemu dengan Nabi? Ya bisa aja. Ini namanya karomah para ulama. Pindah Nabi kan kada mati, pindah alam. Pian percayalah ada orang kerasukan. Orang kerasukan percayalah. Orang kerasukan. Orang kerasukan itu kan jin. Jin berpindah ke alam manusia. Jin aja bisa pindah alam, masa Nabi kada kau pindah alam? Nah, jin itu bisa memasuki manusia, maka Nabi pun bisa mendatangi manusia, kan mustahil itu. Jin aja bisa, masa Nabi kada bisa? Dan ini kada bisa dimasukkan logika kita. Kita perlu dengan keimanan, karena banyak orang yang sudah ketemu secara terang-terangan. Kalau 1-2 orang aja mungkin aja berdusta. Anunya pernah bertemu dengan Nabi secara terang-terangan, Nabi sudah meninggal, mimpi benar ini mah aku kada jelas. Bisa 1-2 orang, tapi kalau sekian banyak orang yang mengatakan pernah itu kan mustahil dusta. Kalau sekian banyak, apalagi yang ngomong misalnya kayak Imam Suyuti, abah guru, ngomong orang-orang ganal yang gitu, ada mungkin berdusta. Dan ada satu kitab yang menerangkan tentang perbedaan ulama tentang yaqadzah itu, dan sekian banyak ulama mengatakan boleh memang, dan itu karomah para ulama. Termasuk abah guru pernah bertemu dengan Nabi, abah pengasuh pemangkih pernah juga ketemu dengan Nabi terang-terangan, Abah Mahfuz Amin. Karena dunia ini Allah Ta'ala yang punya, dan dipusakakan, diserahkan kepada Nabi. Atur aja Nabi ya bahasa kita, anak apa dunia ini. Jadi terserah Nabi, Nabi hendak kembali ke dunia berwujud untuk menemui kekasihnya, itu kan hal yang biasa. Kada ada batasan para ulama itu, para wali itu. Dan adalah abah guru itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala.
seperti melihat seseorang yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada suatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan itu banyak dialami oleh para wali, bisa mengetahui yang akan datang karena tidak ada batasan bagi dia tentang ilmu Allah Ta'ala. Allah bukakan. Cuma permasalahannya, kalau si wali ini memberitahu, orang kuat kada? Misalnya ulun bertemu dengan wali, ujar wali ini, ikam manu topiknya jar, ikam 3 bulan lagi mati. Ulun sok dengar itu ya. Tapi kan banyak mereka tuh yang tahu, makanya kada sedikit orang tuh yang tahu. Aku anulah siapkan kadang orang banyak datang nih, kada lawas sidin hilang. Cuma kalau sidin ngomong langsung, aku hendak mati, takutan anak buahnya sok trauma, akhirnya kada keruan makan, akhirnya begaringan semuanya. Sidin mati, isuknya matian berataan juga, itu kan kada lucu. Nah, nang kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, bersihkan rumah lah, tamu banyak hendak datang. Bersihkan rumah, tamu mau datang banyak nih. Dibersihkan, dah lama meninggal sidin. Betul banyak tamu datang. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi itu tahu harinya aja. Hari apa nih? Oh, gitu. Karena besok tanya lagi hari apa ini? Oh, belum lagi. Sudah dekat harinya, tahu sidin. Bersiap sidin, bebersih. Ambilkan aku baju yang paling bagus dari sidin. Ya Syekh Mutawalli Sya'rawi Mesir. Ambilkan aku baju yang baru dan paling bagus, paling mahal. Hari itu aneh juga abah nih. Karena banyak namanya ulamanya kan banyak diberi orang baju, mobil gini diberi orang bisa. Apalagi baju, orang ulama ganal diberi baju, dipakaikan baju yang bagus hari itu. Akhirnya emang hendak meninggal hari itu. Tahu. Nah, artinya kan para wali ini kan terkadang mengetahui hal yang tidak diketahui oleh orang banyak. Cuma cara menyampaikannya kada boleh terang-terangan. Makanya kan ada dalam istilah tasawuf itu ifsya urrububiyah kufrun, ifsya usir rububiyah kufrun, menyebarkan rahasia ketuhanan kafir hukumnya. Jadi mereka tahu, cuma kadang mau beritahu. Tapi terkadang mereka menyampaikan dengan bahasa yang dibungkus dengan halus, dengan bahasa yang dibungkus dengan halus, supaya orang itu kada kaget dan bisa menerima gitu. Nang kayak COVID nih nah, abah guru sekumpul itu ada rekamannya, sudah tahu kalau bakal terjadi COVID dan akal dokter pun banyak matian ya sidin. Manalah ada ulangannya tuh video sidin itu. Jadi abah guru itu ketika masa mudanya diberikan kasyaf hissi, tak membaca hati orang tuh tahu. Ya tadi anugerah itu Allah pang yang beri, bukan sidinnya pang yang bisa, cuma Allah yang memberi. Ya. Nah, siapa yang dengarkan ini? Nah. Dikumpulkan kuman nang raja-raja kuman, dikumpulkan jadi satu, lalu dihambur. Mahamburnya di mana negara-negara nang makmur, dihambur kuman itu di situ. Limbahnya orang karena kuman itu masih, jadi negara nang makmur tadi hilang kemakmurannya. Lalu orang-orang yang datang ke sana atau orang sana berelang ke lain membawa penyakit itu penyakit. Akhirnya negara ke negara kada berhubung lagi, kada bersatu lagi karena ada penyakit yang itu tadi. Akhirnya negara dengan negara kada bersatu lagi karena ada penyakit itu, lockdown berataan. Daur sebenarnya daur pada dunia daur. Rumah-rumah sakit sudah kasihan dokternya, dokter mau obati karena juga. Negara daur, seduniaan tumbur, kacau, sampai rumah sakit penuh, petugas-petugasnya pun dokternya kena juga.
parawat mengarang tugas parawat merawatkan najwa, maka obatnya belum ada. Terus ujar kita ulatnya tuh tarabang, masuknya di mata, di telinga, di hidung, di muntong. Matinya mah ditutupi muntong aja lan hidung, mata kadalan telinga, masuk juga. Jadi masuknya bukan hanya lewat muntung, lewat telinga, lewat mata. Akhirnya beban rumah sakit kayak alien tuh, astronot tuh. Karena lewat mata juga. Ya. Dan jujur berapa 20 tahun yang lalu. Ayo. Lalu telinga batutup, mata batutup, ya kan? Boleh lagi pegawai di rumah sakit, nang itu lihat kita. Dia kayak apa rupa nang sampaikan, kada kelihatan lagi. Ya benar orang pembunuhan berarti ketakutan lawan itu. Makanya saya sikap namanya menular tadi kan? Jadi orang nak bagawi ke negara situ ikawi kada kawa lagi begawi. Orang nang hendak ke situ begawi kada kawa lagi TKW. Maka paling besarnya negara nang menampung TKW adalah Cina. Paling banyak pekerja kita di sana. Bukan hanya orang Cina, pang di sini. Wah, Cina masuk terus jauh orang kita gitu masuk juga ke sana. Iya, paling banyak dan sumber ini kan dari sana awalnya. Akhirnya kada kawa lagi boleh ke sana. Nang sana kada kawa ke sini, yang sini kada kawa sana. Kalau dinakan nang bagawi di situ kan hendak boleh ke Indonesia, kada dibariakan boleh. Kalau Cina membawa ke Indonesia penyakit itu, lalu daur dunia. Jadi dunia daurun wa ahluha tumbur wa akhiruha hancur. Ayo 20 tahun yang lalu sudah pas benar pandiran sidin itu. Dan ini kita jangan heran sekian banyak ulama bukan hanya sidin, banyak nang bisa nang kayak sidin ini diberikan oleh Allah karena bukan sidin pernah hendak, cuma Allah yang memberi. Cuma mereka menyampaikan itu dengan bahasa yang kada vulgar. Memang bahasa itu kada blak-blakan ya kita. Bahasa itu bahasa sindir-sindir aja. Ya. Cuma orang kada paham banyak. Nah, itu abah guru di antara ada yang diberikan anugerah nang kayak itu. Dan itu bukan di waktu sidin tuha aja, lagi sidin bujak waktu masih usia muda sudah nang kayak itu. Dan banyak lagi. Nah. Maka alimnya luar biasa sidin. Tapi sidin itu alim itu belajar juga bang. Sidin dasar hafal, alfiyah hafal, jalalain hafal, kitab-kitab memahami, soal ujian belum paling lakas selesainya. Sidin dasar pintar, dasar orang cangkal juga. Nah, kita harusnya melihat tuh di situ. Dan sidin hidup nyaman tuh bukan di akhir, bukan dari awal, di akhir-akhir benar hidup nyaman. Dulu kan dalam manakib sidin rumah pun bocor, amunnya hujan berkumpulan di satu titik, kalau kada karena basah nasi bungkus berbagi, satu bungkus bagi sekeluarga. Kita sesakit-sakitnya hari ini bisa membuang ke nasi masih sakit-sakitnya kita hari ini. Abah guru pernah sakit sampai kada bisa nasi kecuali sebungkus dibagi-bagi. Rumah bocor gitu. Nah itu yang kita lihat belajarnya guru-guru sidin di mana-mana. Belajarnya iya sampai bertengah malaman, beramalan iya, belajar iya, susah iya. Kalau kita melihat nang sudah di ujungnya aja, oh bisa tertipu kita. Ujung-ujungnya orang banyak nang mengumpati di akhirnya aja. Pakai jubah, pakai imamah, aku nang alim-alim juga, ujung-ujungnya jadi UUD, ujung-ujungnya duit. Lalu bahaya kayak abah guru, wah berjubah banu kayak abah guru sudah ya. Kadang melihat perjuangan di awalnya, kalau melihat di akhirnya orang bisa tertipu. Nyamannya apa jadi tuan guru lah, nyaman apanya, nyaman jadi tuan guru. Iya. Jangankan pengen jadi tuan guru,
hanya di kau ustad aja gen pinaan udah seorang nih di sana jadwal gegaringan kalau kita bepadah ulun kada jadi tulak sana hatib orang kabut mencari yang ganti kita kada mungkin membatalkan mau kada mau juga gegaringan tetap tulak mau khutbah ayo tuh ustad yang hanyar di kiau ustad tuh belum lagi ustad bujuran hanyar di kiau belum lagi tuan guru ganal pian nang kaya guru udin tuh kada kawa istirahat di rumah kada kawa di mana di hotel karena tamu kada beampihan. Jadi jangan juga berdoa mudahan anaknya jadi ulama nang mujibu jadikan orang soleh sekalipun kada ulama kalau jadi ulama syukur kalau nya kada yang pentingnya soleh karena terkadang orang tuh tertipu mudahan anak ulun nih anu guru aja mudahan jadi kiai karena inya anu kada uyuh lagi begawi kada megang cangkul lagi karena nyaman diberi amplop terus bersalaman ini salah niatnya tuh karena ulun bisa mendengar orang itu memasukkan anak ke pondok apa tujuannya anu jar supaya nyaman karena dihormati orang Tuhannya jadi tuan guru nyaman karena pakaian bersih kada bercangkul-cangkul lagi tangan bersih disalami orang harum terus nang gitu kada uyuh karena baca doa beri duit nyamannya ya jadi sekolahkan anak ke situ salah niatnya itu jadi bukan itu pang kita sekolah kita belajar tuh niatnya jadi orang soleh mudah-mudahan itu jadi itu yang paling baik anak tuh kenapa dididik pondok ini supaya jadi orang soleh gitu. Jadi alim ulama tapi betul-betul alim ulama kada kalian mengincar kedudukan duniawinya karena alim ulama tuh duniawinya dihormati orang tapi bukan itu yang diincar nah, jadi itu perjuangan abah guru dari lagi mudanya susah hidupnya belajarnya kuat amalnya kuat nah, jangan melihat di akhirnya bisa tertipu kita nah ini aja dulu mudah-mudahan barokah kita membaca sedikit penakib abah guru sekumpul mudah-mudahan kampung kita aman, keluarga kita aman, negara kita aman, dihindarkan dari penyakit. Mudah-mudahan berkah turun banyak di kampung kita, di keluarga kita. Mudah-mudahan berkahnya juga turun kepada anak keturunan kita. Kalau kita kada alim, mudahan anak cucu kita jadi orang soleh, jadi orang alim. Mudah-mudahan selamat berataan dari dunia dan akhirat, masuk surga biimbai lawan Nabi dengan guru-guru kita. Ala hadhihi niya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.